Shalom kekasih Kristus. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan melalui iman dalam Kristus Yesus tentunya harus disertai dengan tindakan dalam melakukan firman Tuhan, dan itu sebagai proses kedewasaan rohani. Para pendengar dengan melekat dalam Tuhan, untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani hendaknya mengikuti apa yang dikatakan Yesus untuk memikul salib dengan sikap hati yang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini kami kembali menerima kesempatan dari Tuhan untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan hari ini. Tuhan, kami bersyukur, biarlah firman yang disampaikan untuk kami merubah kehidupan kami, menguatkan dan memantapkan apa yang kami imani di dalam Engkau. Bahkan bukan hanya itu saja, tapi biarlah firman ini memproses kami sehingga kami dapat bertindak seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, memberikan kami satu kemampuan dan kekuatan. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami agar firman yang disampaikan jatuh ke tanah hati kami yang baik, dan kami mengalami satu pertumbuhan di dalam rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pikul salib. Firman Tuhan terdapat dalam Lukas 14 ayat 27. Demikian firman-Nya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Memikul salib pada zaman Kekaisaran Romawi adalah cara hukuman terhadap seseorang yang akan disalibkan dengan dipaksa untuk memikul salibnya sendiri dari tempat dia dijatuhi hukuman sampai ke tempat penyaliban. Cara ini adalah untuk dipertontonkan bahwa orang tersebut telah bersalah pada negara dan tunduk pada putusan yang menjatuhkan hukuman mati padanya. Gambaran tentang penyaliban digunakan oleh Lukas untuk menyatakan bahwa orang Kristen harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen hendaknya selaras dengan apa yang dikehendaki Allah. Dan itu sangatlah penting untuk memiliki sikap hati yang benar dalam kaitannya dengan memikul salib. Banyak orang Kristen dalam mengerjakan iman yang benar dengan sikap hati yang tidak benar. Sikap yang salah hanya akan merusak segalanya dan menjadikan perbuatan kita menjadi sia-sia, karena Allah melihat pada apa yang ada di dalam hati. Tuhan tidak sekedar melihat apa yang sedang kita lakukan, tetapi Dia melihat hati. Hal ini diungkapkan oleh Tuhan mengenai persembahan seorang janda, tertulis dalam Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Kekasih, apakah yang diperbuat orang-orang kaya dalam memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan itu salah? Tentu tidak. Akan tetapi, sikap hati orang-orang kaya tersebut yang salah, karena mereka memberi agar diketahui oleh orang banyak. Dan dengan demikian, perbuatan yang benar menjadi tidak berarti karena sikap hatinya yang salah. Lalu, apa hubungan antara sikap hati dengan memikul salib? Maksudnya, kita dalam memikul salib bukan hanya karena Tuhan menghendaki supaya kita memikul salib, terus kita harus memikul salib. Sebab tidak bisa membantah dan tidak ada jalan lain sehingga kita mengerjakannya. Ini adalah sikap hati yang salah. Berkaitan dengan hal ini, mari kita lihat pada peristiwa Abraham. Kita akan berkata Abraham adalah orang yang sangat malang karena Allah memerintahkan kepadanya, "Persembahkanlah Ishak." Jadi Abraham dengan berat hati melakukannya. Dalam hal ini, Allah tidak hanya mementingkan tindakan yang dilakukan Abraham, tetapi melihat ke dalam hati Abraham untuk memastikan sikap hatinya.
Mungkin dalam peristiwa tersebut pada saat Abraham mengikat Ishak dan menempatkan di altar yang dipenuhi dengan kayu di Gunung Moria, penuh dengan tanda tanya. Mengapa Tuhan yang berjanji akan menjadikan keturunanku banyaknya seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut? Dan Tuhan juga yang merubah nama yang artinya Bapa dari segala bangsa, sekarang harus dikorbankan sehingga apa yang dijanjikan menjadi hilang dan sepertinya tidak ada lagi pengharapan. Abraham tidak berani membantah karena dia Allah dan tidak boleh membantahnya. Mungkin juga Abraham berkata kepada anaknya Ishak, Allah yang meminta untuk mengorbankan sebagai persembahan dan kita tidak boleh membantah Allah. Berbaringlah yang baik supaya aku bisa segera mengorbankannya. Kekasih, bila sikap Abraham seperti ini adalah sikap yang tidak berkenan, memang Abraham melakukan tindakan yang benar, yaitu mendengarkan perintah Tuhan, tetapi memiliki sikap hati yang salah, dan Allah tidak akan menerima hal ini karena Allah melihat kedalaman hati. Jadi, melakukan perintah Tuhan sama seperti kita memikul salib. Siapa yang boleh membantah? Letakkanlah salib ini di pundak kita dan jangan kita mengeluh dan menggerutu sepanjang kita menjalani kehidupan. Bila kita mengeluh dan menggerutu, sikap hati kita salah. Mari kita dalam menjalani keimanan kita, di mana kita diproses untuk menjadi dewasa secara rohani dengan memikul salib. Hendaknya kita lakukan dengan tunduk dan taat penuh sukacita. Sebab itu seperti kuk yang Tuhan taruh untuk kita kerjakan, sebagaimana tertulis dalam Matius 11 ayat 29 sampai dengan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Setiap orang percaya pada Tuhan harus rela memikul salib dalam kehidupannya. Memang masing-masing orang salibnya berbeda-beda, ukurannya sesuai dengan kapasitas dirinya dan sesuai dengan kehendak Allah bagi tiap-tiap orang. Karena salib Kristus merupakan lambang penderitaan, tercatat dalam 1 Petrus 2 ayat 21, pasal 4 ayat 13. Kematian dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Lambang kehinaan, Ibrani 12 ayat 2. Cemoohan, Matius 27 ayat 39. Lambang penolakan dalam 1 Petrus 2 ayat 4. Serta penyangkalan diri, tercatat dalam Matius 16 ayat 24. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau mengajarkan kami ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu murid Kristus. Supaya kami diakui menjadi murid Kristus, maka kami harus mau memikul salib. Memikul salib berarti kami harus rela nyangkal diri kami agar kami menjadi pribadi-pribadi seperti apa yang Engkau kehendaki, mengikuti kebenaran firman-Mu. Itulah yang menjadi kesukaan-Mu tentang kami sebagai umat pilihan-Mu. Kami harus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, kami mohon kepada Roh Kudus untuk mengingatkan kami dan memberikan kekuatan kepada kami agar dimampukan kami untuk menerapkan dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami searah dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau. Tuhan, terima kasih. Pimpin sekali lagi, pimpin kami Tuhan, dan mampukan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.